Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 8 ayat yang ke-6 sampai 10. Mazmur 8 ayat 6 sampai 10. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sahabat Suara Kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 8 ayat 6 dan 10. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Diri Kita Merasa Kesepian, ditulis oleh Charles R. Swindoll. Sahabat Suara Kasih, coba Anda pikirkan sesulit apa keadaannya saat kita menghubungi CEO sebuah perusahaan besar untuk mendiskusikan masalah satu produk yang Anda tawarkan. Atau bayangkan jika Anda punya kesempatan untuk berbicara secara langsung dengan presiden kita, untuk membicarakan masalah kebijakan luar negeri, Anda pasti akan berpikir bahwa itu pasti sangat menegangkan. Para petinggi perusahaan maupun negara pasti hanya bisa memberikan sedikit waktunya untuk hal itu. Sama seperti orang tua yang sibuk bekerja, dan tidak punya banyak waktu untuk mengikuti perkembangan anak-anak mereka setiap hari. Tentu saja mustahil bagi orang tua manapun, untuk bisa mengamati setiap detik dari pertumbuhan anak-anak mereka. Karena itu bisa jadi pekerjaan penuh waktu yang harus dilakukan. Tetapi percaya atau tidak, Tuhan memperhatikan kita secara pribadi, lebih dari yang kita pahami. Dia meluangkan waktunya untuk mengamati kita setiap waktu. Jika Anda membaca renungan ini saat Anda sedang merasa kesepian, ingatlah bahwa Tuhan juga tahu perasaan Anda yang terabaikan. Karena itulah Dia mau Anda selalu dekat dengan Dia. Dia mau Anda menjadikannya sebagai sahabat. Karena Dia tidak pernah meninggalkan Anda sendirian. Dia tidak pernah mengabaikan Anda. Dia tidak pernah menganggap doa atau permohonan Anda tidak penting.
Bahkan seperti yang disampaikan Yakobus, bahwa Dia memberi dengan murah hati dan tanpa cela, Dia juga memberikan yang baik tanpa perubahan. Anda tahu alasannya kenapa? Karena itu adalah kasih karunia, sehingga kita dilayakkan karena kasih-Nya. Sahabat Suara Kasih, jadi hari ini apabila Anda sedang merasa putus asa, sampaikanlah kepada Tuhan, bahwa Anda ingin memperoleh kasih karunia-Nya. Marilah kita renungkan. Daud mengklaim janji Tuhan terjadi atas hidupnya. Bahkan ketika dia sedang menghadapi raksasa Goliat, apakah Anda bersedia untuk menaklukkan raksasa yang ada di dalam diri Anda saat ini? Entah itu perasaan diabaikan, kepahitan, putus asa, kesepian dan perasaan-perasaan lainnya. Dan maukah Anda menyerahkannya kepada Tuhan? Marilah kita klaim kemenangan kita, seperti apa yang disampaikan oleh Daud ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.